Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan coba untuk melanjutkan lab sebelumnya. Jika pada lab sebelumnya teman-teman sudah belajar, yaitu cara membuat banner, kemudian cara membuat history di Cisco, dan beberapa inisial konfigurasi. Jadi untuk lab sebelumnya saya menggunakan FVNG untuk simulasinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, di sini saya menggunakan dua simulasi, yaitu Cisco Packet Tracer dan FVNG untuk lab video tutorial CCNA ini ya. Oke, di sini yang akan saya bahas itu adalah pertama cara akses dengan melalui kabel konsol. Kemudian yang kedua adalah cara akses dengan menggunakan remote telnet atau SSH. Itu biasa disingkat line VTY. Nah, yang pertama di sini saya coba akan jelaskan dulu enable password dan enable secret, di mana letak perbedaannya. Nah, karena di sini beberapa customer itu masih banyak yang menerapkan enable password. Artinya adalah password tersebut itu dalam bentuk plain text, jadi nggak di encrypt. Jadi gampang untuk ditebak ya. Oke, di sini saya akan coba jelaskan kedua command perintah itu, yaitu enable password dan enable secret. Oke, di sini saya masukin satu PC dan ada satu perangkat router. Oke. Nah, ini kabel konsol. Sini RS232. Ini saya konekin ke perangkat router. Oke, seperti ini. Oke. Dari PC dia akan connect ke router. Jadi kabel konsol ini penting ya pada saat kita memulai konfigurasi di perangkat Cisco, karena by default semua perangkat Cisco itu tidak ada konfigurasi, artinya masih nol, masih polos seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan buka PC-nya sebentar. Oke, pilih desktop, pilih terminal. Nah, di sini ada bit per second-nya 9600 by default-nya. Pilih oke saja. Oke, nah di sini ada muncul menu dialog, sistem konfigurasi dialog. Nah, di sini pilih no aja. Nah, ini by default adalah masih polos. Jadi hostname-nya di sini masih nama router. Kemudian juga tidak ada password ketika kita ingin login pertama. Nah, di sini akan saya bahas kedua perbedaan common enable password dan enable secret, di mana letak perbedaannya. Oke, di sini saya akan coba ketik enable password, saya ketik Cisco, ya kan. Nah, kita pilih skip, enak. Nah, di sini akan muncul menu password Cisco. Oke. Nah, namun untuk perintah ini sebenarnya nggak di encrypt ya. Artinya polos. Ini biasanya by default itu menggunakan 7 biasanya untuk encryption-nya. Jadi ada beberapa encryption, di situ ada 5 by default-nya. M5 itu artinya adalah MD5. Nah, di sini enable. Nah, di sini bisa ketahuan untuk passwordnya. Nah, di Cisco iOS itu sebenarnya ada solusi lagi, yaitu dengan menggunakan service password encryption. Service password encryption. Nah, dengan adanya Cisco password ini, jadi kata yang Cisco ini di encrypt menjadi nilai 7. Nah, nilai 7 ini sebenarnya lemah ya. Artinya tuh yang saya bisa katakan itu yang terbawah. Nah, itu juga tidak direkomendasi. Biasanya itu ke detect ketika ada audit PCI DSS. Saya ketik lagi Sauran enable. Nah, password yang tadi yang Cisco ini ditranslate atau diterjemahkan menjadi encryption seperti ini. Nah, ini 7 ya. 7 ini lemah ya artinya ya. Maksudnya itu yang terbawah untuk encryptionnya. Di sini saya akan coba menggunakan tools. Saya copy. Nah, passwordnya Cisco. Di sini kita bisa tebak nih. Kita buka browser. Oke. Oke, sini. Oke, di sini akan saya copy. Oke, kemudian di sini kita ketik aja password. Nah, ini ada Cisco. Nah, di sini kita bisa ketik pilih ini. Kemudian tadi kata yang tadi kita copy ke sini. Nah, di sini akan muncul plain text-nya Cisco karena memang di sini tidak di encrypt. Encryptnya itu lemah ya.
di sini nilainya 7. Sedangkan yang direkomendasi di Cisco itu menggunakan 5 MD5 biasanya. Oke. Nah, di sini kita buat command perintah enable secret Cisco 123. Oke, yang tadi itu adalah passwordnya Cisco tanpa ada 123. Kemudian yang untuk secret itu menggunakan Cisco 123. Oke, di sini saya akan nah di sini ada 2 enable secret 5 ini artinya adalah by default menggunakan MD5 jadi dari yang plain text tadi yang Cisco 123 itu akan diterjemahkan atau akan di-encrypt menjadi kata seperti ini. Nah, dengan ada kata seperti ini sulit untuk ditebak. Oke, di sini saya akan coba buka lagi tadi. Oke, nah, ini nggak bisa ditebak untuk crack passwordnya. Nah, ini nggak bisa. Oke, jadi ada di rekomendasi itu menggunakan enable secret ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk by default adalah secret M5 itu adalah MD5 enable secret. Nah, tanda tanya. Nah, di sini ada pilihan, ada 0, ada 5, ada lain, ada level. 5 ini artinya adalah encrypt secret will follow. Ini di sini biasanya menggunakan MD5 dia. Oke, di sini biasanya menggunakan MD5. Di sini saya coba untuk show ya, karena di paket tracer itu nggak muncul. Di sini saya coba buka. Oke, conte enable secret. Nah, di sini menggunakan MD5 untuk realnya. Oke. Tuh, oke. Kita balik lagi ke paket tracer. Nah, sekarang langkah selanjutnya di sini saya akan memberi username agar ketika login menggunakan kabel konsol dia akan muncul username-nya. Username di sini saya beri nama misalkan Andi secret Cisco 123. Kemudian kita setting untuk line konsolnya konsol 0 login lokal. Oke. Kemudian di sini kita ketik password Cisco 123. Nah, seperti yang saya jelaskan itu kalian harus hati-hati juga kalau ini ngirim konfigurasi ke vendor atau ke partner gitu kan. Nah, itu biasakan itu jangan ngirim soran itunya konfigurasi secara keseluruhan. Tapi kalian bisa kirim di sini misalkan teh support misalkan. Nah, kalian tinggal kirim ini aja dengan kalian mengirim ini, password itu tuh nggak akan kelihatan. Seperti itu. Oke, saya rasa di sini sudah cukup jelas untuk perbedaannya enable password dan enable secret di mana letak perbedaannya. Jadi kalau enable password itu sebenarnya tidak di-encrypt dan walaupun itu di-encrypt itu lemah ya encryptnya itu dengan menggunakan encrypt 7. Nah, sedangkan enable secret itu menggunakan MD5. Nah, itu sangat kuat dan itu sangat direkomendasikan Cisco. Oke. Nah, kemudian tadi sudah saya ketik username, sini saya exit. Nah, di sini akan muncul username Andi Cisco 123. Ena Cisco 123. Oke, seperti itu. Jadi yang direkomendasikan itu kalau kalian setting 2 misalkan di sini ya. 2 itu maksudnya seperti ini. Soran enable. Oke, 2 kan enable secret dan enable password. Nah, ini kan secara bersamaan. Cisco dia akan memilih yang di encrypt tertinggi MD5 yang 7 ini dia akan kalah dengan MD5. Jadi yang ketika kalian masukin password yang tadi password adalah Cisco itu tidak akan muncul, itu tidak akan bisa. Yang bisa adalah Cisco 123. Oke, seperti itu ya. Jadi yang bisa adalah Cisco 123, sedangkan yang komen untuk Cisco dia nggak akan kalah dengan Cisco 123. Oke, seperti itu ya pembahasannya untuk yang enable password. Nah, sekarang saya akan coba untuk konfigurasi SSH ya, yaitu remote access. Nah, oke. Ini untuk konsol. Nah, pada SSH ini saya akan pindah lab ke VNG. Nah, saya akan coba konfigurasi di sini ya untuk SSH. Oke. Ini agak lelet karena memang storage kapasitas dari laptop saya juga terbatas. Agak lelet ya. Oke, di sini langkah pertama seperti yang saya jelaskan, saya akan coba ulang ya, enable secret Cisco 123. Oke, kemudian saya akan beri
langkah pertama ya, di sini saya akan coba jelaskan persyaratan untuk set konfigurasi SSH itu adalah yang pertama adalah hostname. Karena by default tadi itu hostname di paket tracer. Sebentar. By default itu menggunakan di sini adalah router. Jadi belum ada hostname. Nah, persyaratan dari SSH remote access itu kalian harus rubah dulu untuk hostname-nya. Itu adalah persyaratan yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah untuk persyaratan yang kedua. Nah, untuk persyaratan yang kedua itu kalian harus menggunakan exec timeout itu, atau menggunakan domain name, sorry, bukan exec timeout, itu menggunakan domain name atau konfigurasi FKDN pada perangkat. Jadi contoh seperti ini, IP domain name cisco misalkan .com seperti ini. Nah, ini kalian harus konfigurasi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa konfigurasi untuk username. Untuk username aksesnya, username di sini. Username sini saya menggunakan nama misalkan Andi secret, oke. Cisco 123. Nah, kemudian kalian bisa ketik di sini untuk encryption-nya atau untuk generate RSA key-nya. Oke, di sini crypto key generate RSA. Nah, by default ini adalah modulusnya adalah 512. 512 ini adalah by default di Cisco-nya. Nah, ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Itu minimal di angka 768 kalau untuk modulus itu. Karena untuk yang modulus 5112 ini adalah nilai yang terendah. Nah, semakin nilainya tinggi, misalkan 2048, itu semakin bagus, semakin aman, dan semakin terencrypt ya, semakin secure lah, seperti itu. Nah, di sini saya akan lihat perbedaannya 512. Nah, sini saya setting 512. Saya coba akan upgrade versi. Nah, di sini ada log muncul SSH enable SSH 15 has been enable. Nah, di sini biasanya saya tuh dari PCI DSS itu menggunakan SSH versi 2 karena lebih secure. Nah, kalau untuk upgrade SSH version 2 misalkan. Nah, di sini dia nggak akan bisa. Please select create RSA key to enable SSH to at least tidaknya 2768 yang direkomendasikan. Nah, di sini makanya saya akan rubah crypto, yes, pilih lagi. Di sini saya rubah 248 agar lebih secure ya. Nah, di sini dia akan proses transfer. Jadi di sini adalah dia akan proses transfer. Perhatikan di sini untuk outputnya ya. Oke, untuk outputnya kalian bisa perhatikan. Ini adalah FKDN yang tadi, yang nama domain tadi itu dibutuhkan untuk menempatkan RSA key tersebut. Jadi gunanya RSA key itu adalah sebagai key atau sebagai kunci yang ditukar antara server dan klien saat berkomunikasi agar secure dan private. Seperti itu. Nah, yang nilai modulus ini yang tadi saya jelaskan itu untuk menentukan seberapa lebar key yang kita gunakan. Jadi makin besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengenerate key-nya itu dia akan semakin lama dan semakin secure ya. Gitu. Jadi nilai tertinggi itu semakin secure. Di sini saya menggunakan 2048. Oke. Dan di sini saya menggunakan versi 2 ya untuk IP SSH-nya. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan coba untuk konfigurasi LAN VTY-nya. LAN VTY 04. Oke, kita ketik di sini login lokal. Nah, login lokal ini artinya si switch ini dia akan melihat database username dan password di lokal untuk autentikasi. Oke. Nah, kemudian kita ketik di sini transport input. Nah, di sini ada pilihan. By default Cisco itu menggunakan all ya. Nah, karena di sini saya hanya setting SSH, di sini saya akan setting SSH input SSH ya. Oke, seperti itu saja untuk konfigurasi Cisco. Nah, sekarang kita verifikasi, kita akan tes dengan menggunakan remote access dari laptop saya. Saya akan coba untuk koneksiin ya. Oke, saya save dulu. Ingat di sini saya save dulu .wr ya. Jadi udah tahu ya teman-teman untuk fungsi dari save ini. Ini artinya adalah apa? Jadi ini adalah untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Itu juga bisa juga menggunakan selain .wr dengan perintah copy
Oke, kita masuk ke ini dulu, sorry. Copy. Nah, running config startup ya, config. Oke. Oke, seperti ini dia akan memindahkan RAM ke NVRAM. Oke, jadi pada saat reboot, dia konfigurasi itu tidak akan hilang. Saya coba ambil contoh ya. Saya coba ambil contoh. Sini saya close dulu. Di sini saya akan coba koneksiin tes dengan menggunakan putih dari laptop saya ke perangkat ini. Oke, saya stop dulu. Oke, saya coba konekin, pilih network. Kemudian di sini pilih manajemen ya. Oke, di sini saya akan coba konekin agar bisa terkoneksi. Oke, di sini sepertinya terbatas untuk portnya. Di sini saya edit dulu, saya akan tambah port. Oke, di sini saya misalkan 16. Oke, nah di sini saya konekin ke sini. Nah, di sini udah ada S101 ini untuk manajemen ya. Oke, di sini saya akan coba nyalain lagi untuk perangkat switchnya. Oke, ini terbatas ya, karena memang storage dari laptop saya juga lelet. Oke, nah sorry, Cisco 123. Oke, so kita coba dulu run konfigurasi. Nah, ini konfigurasi masih ada untuk konfigurasinya ya. Tadi kan sudah saya restart ya, username, ID. Kemudian untuk konfigurasi LAN VTY nya juga sudah ada lama. Nah, untuk LAN VTY nya juga sudah. Kemudian juga untuk IP SSH. Nah, di sini juga sudah menggunakan enable password. Oh, sepertinya ini harus kita upgrade ya. Kita upgrade dulu ke versi 2, sorry. Conte IP SSH version 2. Oke, do SH IP SSH. Nah, di sini sudah SSH enable, yaitu di versi 2. Nah, sekarang saya akan coba koneksiin dari FNG ini ke laptop saya. Nah, caranya adalah kita bisa ketik E10. Nah, di sini karena saya menggunakan pada saat setting awal FNG itu menggunakan manual, jadi di sini saya akan setting manual. Kalau kalian menggunakan DHCP, kalian bisa ketik aja di sini IP address. Oke, karena di sini router, di sini saya hapus dulu agar bisa IP address, so IP. Nah, DHCP. Nah, di sini dia akan otomatis dapat IP DHCP. .sh IP. Karena di sini saya manual, jadi di sini nggak dapat saya. Oke, jadi di sini saya nggak dapat. Di sini saya harus menggunakan manual ya. Oh, IP saya hapus dulu. DHCP. Saya ketik IP address 10.255 itu. Ini satu segmen dengan FNG saya ya. Oke, 19.55.255.250. Oke, shut. Nah, kemudian di sini karena di sini manual, di sini saya harus menghidupkan IP routingnya dulu. Karena di sini ada multi layer Cisco layer 3, saya harus menghidupkan IP routingnya. Nah, kemudian saya akan root agar bisa terkoneksi. 10.255.1. Nah, sekarang saya akan coba tes. Oke, saya akan coba tes ping ke 10.255.1.119. Oke, ini agak lama ya. Oke. Ping 10.255.1.119. Oke, ini agak lama. Kita coba tes dulu. Kita coba tes ya. Ping 10.255.1.104. Oke. Oke, di sini sudah connect sepertinya. Nah, di sini sudah connect ya, teman-teman ya. Oke, sini sudah connect. Sekarang saya akan buka putih untuk remote access. Oke, saya akan buka putih 10.255.1.119. Nah, di sini akan muncul. Oke, kita masukin di sini nama usernya adalah Andi. Nah, di sini adalah Cisco 123.
Oke, enable Cisco 123. Oke, seperti ini untuk konfigurasi SSH ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham. Nah, kemudian sebenarnya di sini di komen ini ada perintah lagi nih, teman-teman. Jadi kalau kalian konfigurasi, kalau sorry, sini line VTY 04. Nah, login sinkronus. Nah, ini ada komen login sinkronus. Teman-teman mungkin udah paham ya untuk login sinkronus. Di sini saya jelaskan yang bagi yang belum paham. Oke, jadi login sinkronus ini adalah fungsinya agar komen yang kita sedang gunakan itu biasanya itu jangan sampai terpotong gitu kan. Oke. Oke, jadi itu jangan sampai terpotong. Jadi maksudnya itu gini. Maksudnya itu perintah logging sinkronis ini fungsinya adalah agar output yang keluar dari CLI sinkronis. Jadi itu nantinya tidak akan mengganggu saat kalian melakukan konfigurasi lah. Nah, masih bingung juga, nanti akan coba saya live-kan ya untuk konfigurasi ini. Nah, kemudian biasanya di sini juga dari tim security atau dari PCI DSS itu biasanya dia akan minta ini exec. Oke, di sini putus lagi karena memang koneksi internet saya juga nggak stabil ya. Oke. Oke, sorry di sini koneksi internet saya memang nggak stabil. Sedang ada intermittent ya. Oke, di sini saya coba. Oke, ini baru up lagi. Oke, di sini aja deh. Nah, biasanya tuh kalau kita konfigurasi itu ada exec dari tim security, biasanya tuh minta itu. Sebentar, exec. Nah, ini juga saya rasa udah tahu juga teman-teman. Jadi exec mode ini adalah perintah ini digunakan untuk menentukan durasi di sesi konsul. Jadi kalau misalkan saya setting, misalkan di sini exec 1:30. Nah, angka 1 ini artinya menit, sedangkan 30 ini artinya detik. Jadi ketika kalian tidak ada aktivitas pada saat remote, itu dia otomatis akan ke close gitu. Nah, by default itu Cisco menggunakan 00. 00 ini artinya tidak terbatas ya, jadi nggak ada otomatis untuk logout ke putih atau pada saat remote. Nah, ini sebenarnya juga nggak direkomendasikan oleh tim JRC biasanya kalau pada saat audit. Nah, di sini saya menggunakan 1 menit 30 detik. Oke, Oke, salah exec timeout ya. Di sini saya lupa. Timeout. Kemudian timeout 1 menit 30 detik. Nah, di sini akan di otomatis logout 1 menit 30 menit ketika tidak ada aktivitas. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.